Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Welcome to the family. Kita senang banget teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita punya ibadah onsite di Gilgal Center di PIK. Ada jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. So buat teman-teman, aku mau encourage untuk bisa datang beribadah secara onsite, karena waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bisa lebih fokus, bisa lebih komprehensif, dan bisa ketemu teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman berhalangan, teman-teman bisa tetap mengikuti ibadah online di channel YouTube kita Gilgal TYU. Aku mau ajak teman-teman semua, kita make time untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman, waktu kita beribadah, untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. So, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Again, aku akan selalu ingatkan, ini bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena ini bentuk gestur kita mau kasih yang terbaik dari keuangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu banyak. So, ini akan menjadi suatu tanda kita kasih yang terbaik, the best amount yang bisa kita kasih untuk bersyukur pada Tuhan. So, itu aja teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman perlu simak. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat beribadah? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so enjoy the service and have a good service. Halo teman-teman semua, welcome back to Gilgal TYU Online Service. Aku percaya dimanapun teman-teman berada, kita siap untuk memuji Tuhan, amen. Aku mau ajak kita bersama-sama untuk bertepuk tangan, come on. Kami mau selalu diam Tuhan dekat dengan Engkau. Come on. Katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan sama-sama. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Aku mau ajak teman-teman semua untuk tepuk tangan sekali lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
menjamah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku, yes Lord, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. kamu aja teman-teman semua untuk tepuk tangan bersama-sama. Come on. Tuhan, kami mau selalu berdiam dekat Engkau, dekat hati-Mu Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kami terus menceritakan kasih-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi. Thank you Lord. We love you Jesus. Aku maunya teman-teman semua, come on, katakan sama-sama, hidupku, Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Woo! Come on. Kami datang Tuhan untuk membawa pujian kami, sembah kami hanya untuk Engkau Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Lebih semangat lagi teman-teman, tepuk tangannya, come on. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan sama-sama sekali lagi teman-teman. Come on. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
Pujian kami Tuhan, sembah kami hanya untuk Engkau. We give you the glory, honor, and the praise, Jesus. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Shout Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tepuk tangan sama-sama. Say Gloria. Gloria. Let's come and worship Him. Let's shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let's sing this song together. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I'll love you. Forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sing it. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all. I could search for all eternity long and find there is none like you. 'Cause there is none like you that could touch our heart. There is none. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hands. Suffering children are saved in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Sing no one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none. There is none. There is none like you. There is none like you, Jesus, that could touch our hearts, that could love us wholeheartedly. Oh, thank you, Jesus. We're grateful for you. We just want to worship you. We just want to be closer to you each day. We want to shout and bow down and give the glory into your name. In Jesus' name we pray, amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya siap untuk dengar firman Tuhan. Dan thank you so much for tune in. Kalau teman-teman datang di setiap hari Minggu, kita sama-sama beribadah, dengar firman Tuhan. Aku mau ajak, bukan kita cuma hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga take notes, kita mencatat, kita ambil satu aja hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan bilang, kalau iman tanpa perbuatan ada hakikatnya mati. So aku mau undang teman-teman, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak dari teman-teman yang siap dengar firman Tuhan bisa shout yes? Alright, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami.
supaya kami bisa mengerti apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama shout, amin. So, hari ini aku mau sharing tentang sesuatu yang very deep, very mysterious, yaitu tentang hati, tentang human heart, bukan jantung, tapi human heart, hati manusia. Heart regarded as the center of a person's thoughts and emotions. Jadi hati itu adalah suatu titik tengahnya atau pencampuran di antara kepala kita tentang pemikiran kita dan juga perasaan kita. Teman-teman, kalau pemikiran kita bisa upgrade dengan kita belajar, kita bisa ajarin pikiran kita. Emosi kita, perasaan kita bisa kita atur dengan kita melakukan apa yang benar, apa yang mustinya. Tapi tentang hati, wow, it's another thing. Di mana namanya hati manusia itu, it's very deep, it's very mysterious. Tapi hati kita itu yang menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Misalkan contoh, kalau ngomong soal hati, salah satu contohnya adalah sikap tulus. Teman-teman tahu tulus atau sincere? Terkadang kalau kita ketemu dengan orang bikin buat sesuatu yang baik sama kita, orang itu bisa lakukannya baik. Dia kasih dengan baik, dia senyum yang paling lebar. Tapi bagaimana dengan pemikirannya? Bagaimana dengan hatinya? Apakah dia kasih itu beneran baik seperti apa yang kita terima? Atau dia punya agenda yang terselubung? Atau dia punya maksud yang lainnya? Wah, itu yang kita nggak pernah tahu. Nah, sikap tulus ini susah banget tuh kita bisa tahu. Tapi kita bisa rasakan. Tapi kadang kita juga kayak, bener nggak ya? Tapi satu hal teman-teman, walaupun kita nggak tahu apa yang jadi hati orang, tapi kita bisa menjaga hati kita masing-masing. Kenapa teman-teman kita perlu menjaga hati kita? Karena di Amsal 4 ayat 23, Proverbs 4 verse 23 says like this, above all else, guard your heart, for everything, semuanya you do flows from it. Jadi teman-teman, firman Tuhan bilang kita mesti menjaga hati kita di atas segala sesuatu yang lain. Di atas pikiran kita, di atas tubuh kita, di atas kecantikan kita, di atas kegantengan kita, di atas kesehatan kita. Semuanya penting. Tapi firman Tuhan bilang ada suatu prioritas yang perlu kita tahu, ada menjaga hati kita. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu mengalir dari hati. Segala sesuatu yang kita buat itu mengalir dari hati. Kenapa? Karena waktu hati kita baik, perbuatan kita akan jadi baik. Waktu hati kita baik, apa yang menjadi gerak-gerik kita pun juga menjadi baik. Bukan hanya baik, kelihatannya baik, tapi baik luar dan dalam. Pemikiran, motivasi kita, semuanya, tangan kita pun sinkron dan melakukan sesuatu yang baik. So teman-teman, kalau kita mau dikenal sebagai orang yang baik, kita perlu punya hati yang baik. Berapa baik dari teman-teman yang mau dikenal sebagai orang yang baik? Ada yang mau dikenal sebagai orang jahat? No, semuanya pasti mau dikenal sebagai orang yang baik. Maka dari itu kita perlu start untuk menjaga hati kita. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Teman-teman, ngomong soal menjaga hati, ini adalah suatu project lifetime. Kenapa? Karena kita bisa ketemu dengan orang-orang, kita bisa ketemu dengan situasi yang berbagai macam rupa, yang bisa menggelitik atau bisa menyinggung hati kita. Maka dari itu kita mesti jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena ingat, apapun yang kita perbuat mengalir dari hati kita. Apa yang kita omong keluar dari hati kita. Bagaimana cara kita nolong orang keluar dari hati kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang keluar dari hati kita. Bagaimana kita hormat sama orang tua kita, hormat sama Tuhan keluar dari hati kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik sama teman kita, sama adik, sama kakak, itu keluar dari hati kita. Maka dari itu kita perlu jaga hati kita dengan baik. So, how to guard our heart? Ada dua hal yang aku mau share hari ini teman-teman. Something very simple but yet practical. How to guard our heart? Yang pertama adalah gini, keeping no trash.
Teman-teman di rumah pernah buang sampah ya? Di dapur biasanya itu suka ada satu tempat buat buang sampah, bekas kulit pisang, kulit kerang, kulit udang, bungkus plastik, atau habis sneezing, tisunya kita buang, atau habis ngelap tisu kita buang, atau misalkan macam-macam bungkus permen kita buang di situ, atau misalkan sisa makanan malam itu kita buang jadi satu. Nah teman-teman, pernah nggak kalian di rumah namanya sampah itu kalian simpen? Ini unik, sampah setiap malam kan beda-beda ingredientsnya. Jadi aku mau simpen, aku mau abadikan sebagai kenang-kenangan. Ada teman-teman? Nggak ada. Pasti namanya sampah perlu kita buang. Begitu pula dengan hati kita teman-teman. Kita tidak boleh menyimpan sesuatu yang sifatnya sampah dalam hati kita. Sampah itu maksudnya apa? Sesuatu yang bisa mengotori hati kita. Kita nggak pernah tahu tiap hari kita ketemu dengan orang siapa, orang ngomong apa, kita ketemu dengan kondisi seperti apapun. Tapi ada beberapa kejadian, ada beberapa omongan yang itu bisa menjadi sesuatu yang toksik atau menjadi sesuatu yang mengotori hati kita. So, bagian kita untuk kita menjaga hati kita adalah keeping no trash. Kalau kita tahu itu sesuatu yang bisa mengotori hati kita perlu untuk singkirkan, kita buang jauh-jauh. Kita buka firman Tuhan ya. Genesis 4:5-7. Ini cerita mengenai Kain dan Habel. Teman-teman tahu, ini ada koko adik, dia lagi mau menyembahkan persembahan kepada Tuhan. Satu bawa persembahannya, yang satu bawa persembahannya. Singkat cerita, persembahannya Kain ditolak Tuhan dan persembahannya Habel diterima Tuhan. Di situ Kain menjadi iri. Dia hatinya jadi panas. Firman Tuhan bilang hatinya jadi panas. Dan waktu Kain tidak menjaga hatinya dengan baik, ini yang terjadi teman-teman. Waktu dia tidak menjaga dengan baik hatinya, dia melakukan sesuatu yang jahat, yaitu dia bunuh adiknya. Kita baca firman dulu ya. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast?" Dalam bahasa Indonesia dibilang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Tuhan sudah peringatkan kepada Kain, jaga hatimu. Kamu mesti bisa rule over it. Tapi dia tidak jaga hatinya sehingga dia melakukan hal yang jahat, yaitu membunuh adiknya. Teman-teman, waktu kita dalam seharian pasti ada orang yang bisa bikin kita kesel. Pasti ada yang bisa kita marah. Pasti ada yang bisa bikin kita emosi. Tapi kalau kita mau menjaga hati kita dengan baik, kita perlu untuk bisa menyingkirkan itu semua. Dengan cara apa? Kalau kita ketemu dengan orang bikin salah sama kita, jangan kita menyimpan dendam. Keeping no trash. Namanya dendam dalam hati kita itu kayak trash. Kalau kita simpan, namanya sampah disimpan makin lama makin busuk, makin bau, dan makin bisa menginfeksi. So, kalau orang bikin salah, jangan simpan dendam, lepaskan maaf. Kalau kita mau jaga hati kita dengan baik, keeping no trash, kita mesti lepaskan maaf. Or misalkan kita ketemu dengan orang, teman-teman kita, mungkin dia punya sesuatu yang kita pengen, kita jadi iri. Nah, teman-teman, iri hati itu juga salah satu trash yang perlu kita buang jauh-jauh. Kalau kita simpen, kita akan menyimpan sampah dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik buat hati kita, mengotori hati kita. Caranya gimana? Kita buang iri hati itu, kita gantikan dengan rasa syukur. Terus, misalkan serakah atau ketamakan, kita mau yang paling diperhatikan, kita mau yang dapat paling banyak, kita mau yang serba aku. Be careful, waktu kita menjaga ketamakan itu, menjadi orang yang self-centered, itu kita sedang mengotori hati kita. Kita perlu bereskan itu semua, keep it out. Kita perlu buang itu semua agar hati kita tidak tercemar. Apalagi contohnya, waktu kita dengar omongan dari teman-teman kita,
Mungkin kita di situ kita ngobrol, teman kita lagi ngomongin orang lain yang nggak ada di situ, atau lagi ngejelek-jelekin temen yang lain, atau lagi ngegosip. Wow, itu kalau kita dengar, kalau kita nggak jaga dengan baik, kita nggak jaga hati kita juga jadi ikut tercemar. Padahal cerita yang diceritain sama teman kita belum tentu benar. Makanya kita perlu jaga dengan baik, teman-teman. Waktu kita dengar kata-kata yang mungkin sifatnya toksik, sifatnya menjelek-jelekan orang, kita perlu jaga dengan baik, jaga kuping kita, jaga hati kita, jangan kita simpen itu, tapi kita perlu rilis dan kita menjaga hati kita tetap bersih. Setiap pikiran-pikiran negatif itu bisa mengotori hati kita loh, teman-teman. Pikiran negatif dari teman-teman atau misalkan dari pikiran kita sendiri, kita perlu clear it out, kita perlu buang itu jauh-jauh. Keep no trash. Kita perlu jaga hati kita dengan baik. Instead kita menyimpan dendam, instead kita menyimpan iri hati, instead kita menyimpan keserakahan, instead kita menyimpan gosip atau omongan jelek atau pikiran negatif, simpan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan simpan yang jelek-jelek. Simpan apa yang bagus. Keep no trash in our life. So, teman-teman, gak gampang ya. Ini ada challenge setiap hari. Kenapa? Karena kita selalu ketemu dengan orang, kita selalu ketemu dengan kejadian-kejadian, dengan event-event yang ada. Untuk kita bisa menjaga hati, itu emang tidak mudah, tapi kita bisa lakukan. Tapi teman-teman, walaupun tidak mudah untuk menjaga hati, tapi it leads us to point number 2, how to guard our heart. I know it's not easy to guard our heart, tapi yang kedua ini akan membantu kita, yang berisi ini, involving the Holy Spirit. Libatkan Roh Kudus untuk kita bisa menjaga hati kita. John 14 verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another advocate, atau dalam bahasanya another helper, atau apa? Roh Kudus, to help you and be with you forever. Teman-teman, waktu ada Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus itu powerful banget. Dia bisa menegur kita waktu misalkan contoh, kita menyimpan dendam. Roh Kudus bisa ingetin, jangan simpan dendam, itu sampah. Ayo beresin. Ayo hatinya jangan dikerasin ya, dilembutkan. Ayo lepaskan maaf. Itu Roh Kudus yang bisa ngomong kayak gitu, teman-teman. Atau misalkan ada pikiran-pikiran negatif. Roh Kudus bisa ingetin, hey, kamu itu, misalkan, kamu itu disayang Tuhan. Kamu itu berharga. Hey, kamu gak boleh ngomongin orang, belum tentu itu ceritanya benar. Kalau kamu di posisi dia, seneng gak kamu diomongin? Itu Roh Kudus yang bisa ngomong, teman-teman. Roh Kudus bisa kayak, jangan gini, ayo jaga hatinya. Yang ngelitikin kita dari dalam, dimana yang ingetin kita buat jaga hati. Yang ingetin kita buat gak lakukan yang jelek dalam kehidupan kita. So, teman-teman, involving the Holy Spirit. Kenapa? Karena kalau pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Nah, involving the Holy Spirit gimana caranya? Caranya gini, setiap pagi kita bangun, kita doa, kita bilang, Tuhan, tanpa Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Aku berdoa, minta penyertaan Roh Kudus di dalam hidupku untuk menjaga hati dan pikiranku agar tetap clean, agar aku tetap bisa melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kayak gitu, teman-teman. Every morning. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. So, hati kita itu sumber dari segala sesuatu yang kita buat, teman-teman. Maka dari itu kita penting banget untuk bisa menjaga hati kita. So, 2 hal yang hari ini kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah how to guard our heart adalah keeping no trash. Jangan pernah simpen sampah-sampah dalam hati kita. Dan yang kedua, untuk bisa menjaga hati kita, we need to involve the Holy Spirit. Kita perlu untuk melibatkan Roh Kudus. Kita perlu untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia sendiri gak akan sanggup. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. So aku berdoa, teman-teman. Bukan kita hanya dipertemukan sebagai orang-orang yang pintar di sekolah,
pintar atau bijak, tapi kita ditemukan sebagai orang yang baik hati. Karena kalau orang yang pintar banyak, tapi orang yang baik hati, siapa yang akan menemukannya? Dan aku berdoa lewat teman-teman yang dengar firman hari ini, kalian bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang punya kebaikan hati, yang hatinya tulus, yang hatinya penuh dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kita buat jadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Alright, so thank you for listening until the end, teman-teman. Dan sebentar kita mau tutup ibadah kita mau doa tutup dan doa berkat. Aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita, tanda kita mau menerima doa berkat. Yuk, aku mau doa ya. Aku berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka berhasil, dimanapun mereka berada, studi mereka diberkati Tuhan, setiap tangan yang diangkat diurapi, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang, biar kehidupan mereka sejak mereka muda, mereka tumbuh dengan takut akan Tuhan, mereka tumbuh dengan taat sama orang tua, biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan, dan juga apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so happy Sunday everybody. Happy weekend and see you guys again next week. Bye-bye.